Halo. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Nadila Putri Pratiwi, mahasiswi semester 6 Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Di sini aku bakal jelasin beberapa materi mengenai asuransi syariah. Materi yang bakal aku jelasin di sini berjudul produk-produk asuransi syariah. Dalam contohnya pada PT Takaful Indonesia. Nih, materi pembahasan di sini ada 4 poin guys ya. Pembahasan pertama nanti kita akan membahas tentang mendesain produk asuransi syariah. Yang kedua ada produk-produk asuransi jiwa atau life insurance. Terus yang ketiga ada produk-produk asuransi kerugian atau general insurance. Dan yang terakhir ada produk-produk asuransi di negara lain atau syarikat tafakul Malaysia. Nah, yang pertama nih, ada mendesain produk asuransi syariah. Desain produk dalam asuransi syariah tidak hanya berfokus pada penyusunan manfaat proteksi finansial bagi peserta, tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan tolong-menolong atau ta'awun. Oleh karena itu, perancangan produk asuransi syariah memadukan aspek teknis asuransi dengan ketentuan fikih muamalah yang menjadi dasar sistem keuangan Islam itu sendiri. Dalam asuransi syariah, hubungan antara perusahaan dan peserta tidak bersifat jual beli resiko seperti pada asuransi konvensional. Sebaliknya, hubungan ini didasarkan pada akad-akad yang halal seperti akad tabaruk, yaitu hibah yang diberikan oleh peserta untuk membantu peserta lain yang terkena musibah. Lalu, desain produk asuransi syariah di PT Takaful Keluarga dilandasi oleh berbagai prinsip dasar syariah dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai berikut, yang pertama, langkah pertama dalam mendesain produk asuransi syariah adalah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat berdasarkan segmen pasar yang dituju. Misalnya, untuk segmen keluarga muda dibutuhkan produk asuransi pendidikan. Lalu, untuk pekerja lajang dibutuhkan perlindungan terhadap risiko kecelakaan dan kesehatan. Sementara bagi pelaku usaha dibutuhkan perlindungan atas aset dan tanggung jawab hukum. Langkah berikutnya adalah merancang struktur, kontribusi, dan manfaat. Dalam asuransi syariah, kontribusi peserta dibagi ke dalam 2 rekening utama. Yang pertama ada rekening tabaruk dan rekening peserta. Rekening tabaruk itu sendiri merupakan dana hibah yang digunakan untuk membayar klaim peserta lain, sedangkan rekening peserta dapat digunakan untuk investasi tergantung pada jenis produknya. Misalnya, seperti unit link syariah. Lalu, agar tetap sesuai dengan prinsip syariah, setiap desain produk harus dikaji dan disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. DPS berperan sebagai pengawas agar seluruh elemen dalam produk tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Nah, dalam praktiknya, PT Asuransi Takaful Keluarga sebagai pelopor asuransi syariah di Indonesia telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam mengembangkan produknya. Lalu, di sini ada produk-produk asuransi jiwa atau life insurance. Dalam asuransi syariah ini ada jenis dan produk asuransi yang dapat dikategorikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada produk-produk individu, ada unsur tabungan atau saving, artinya suatu produk yang diperuntukkan untuk perorangan dan dibuat secara khusus di mana di dalamnya selain mengandung tabaruk juga terdapat unsur tabungan yang dapat diambil kapan saja oleh pemiliknya. Antara lain contohnya yang pertama ada takaful dana investasi, yang kedua ada takaful dana siswa, yang ketiga ada takaful dana haji, yang selanjutnya ada takaful dana jabatan, dan yang terakhir ada takaful hasanah. Lalu di sini ada produk-produk non-saving ya, produk non-saving. Yang pertama ada produk-produk syariah yang sifatnya individu dan di dalamnya struktur produknya semuanya bersifat tabaruk atau dana tolong-menolong. Yang pertama ada
takaful kesehatan individu. Nah, program ini diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan dana santunan rawat inap dan operasi bila peserta sakit dan kecelakaan dalam masa perjanjian. Selanjutnya ada takaful kecelakaan diri individu. Program yang diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian karena kecelakaan dalam masa perjanjian tersebut. Terus selanjutnya ada takaful al-khairat individu. Program ini diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian dalam masa perjanjian. Selanjutnya ada produk-produk kumpulan. Produk-produk kumpulan adalah produk yang didesain dalam jumlah peserta relatif banyak dan dalam struktur produknya ada yang mengandung unsur tabungan atau saving dan ada yang tidak mengandung unsur tabungan tersebut. Nah, produk-produk kumpulan yang tidak mengandung unsur tabungan di akhir masa kontrak tidak ada bagi hasil atau pengambilan nilai tunainya karena semuanya bersifat tabaruk. Ada beberapa contohnya, misalnya ada yang pertama ada takaful kecelakaan diri kumpulan, yang kedua ada takaful kecelakaan siswa, selanjutnya ada takaful wisata dan perjalanan, selanjutnya ada takaful pembiayaan dan takaful majelis taklim, dan masih banyak lain. Itu dari beberapa contohnya ya. Selanjutnya ada produk-produk asuransi kerugian. Yang pertama ada produk-produk simple risk. Produk-produk simple risk adalah jenis-jenis produk asuransi umum atau kerugian yang berdasarkan syariah yang tingkat resiko dan perhitungan secara teknis dalam produk-produknya relatif sederhana atau simple. Dalam resiko standar tanpa perluasan jaminan, umumnya jumlah penutupan masih dalam batas own recession perusahaan sehingga survei resiko tidak mutlak diperlukan. Antara lain ada takaful kebakaran, takaful kendaraan bermotor, lalu ada takaful kecelakaan diri, dan yang terakhir ada takaful aneka. Terus di sini juga ada produk megaris. Produk megaris ini adalah produk-produk kerugian yang berdasarkan syariah, di mana tingkat resikonya sangat tinggi atau high risk, sehingga umumnya melebihi kapasitas reasuransi perusahaan dan dalam struktur perhitungan teknisnya cukup rumit atau complicated ya. Antara lain yang pertama ada takaful kebakaran atau industrial risk, menjamin objek-objek dengan tingkat resiko tinggi seperti pabrik, pergudangan. Yang kedua ada takaful rekayasa, memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat yang berkaitan dengan pekerjaan pembangunan beserta alat-alat besar. Terus selanjutnya ada takaful pengangkutan atau cargo insurance. Nah, memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan pada barang-barang atau pengiriman uang sebagai akibat alat pengangkutnya mengalami musibah atau kecelakaan selama dalam perjalanan melalui laut, udara, dan darat. Selanjutnya ada takaful surety bond atau construction contract bond, memberikan perlindungan terhadap kerugian yang terjadi pada pemilik proyek atau pemberian fasilitas terhadap pelaksanaan kontrak atau penerima fasilitas dalam menjalankan kontrak. Selanjutnya ada takaful rangka kapal atau marine hull insurance. Nah, memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan pada rangka kapal dan mesin kapal akibat kecelakaan dan berbagai bahaya lainnya yang dialami. Lalu selanjutnya ada takaful energi atau oil gas insurance, memberikan perlindungan terhadap kerugian akibat kecelakaan dan berbagai bahaya lainnya yang dialami dalam pekerjaan pengeboran minyak dan gas di darat maupun di lepas pantai. Yang terakhir ada takaful tanggung gugat atau liability insurance, memberikan jaminan atas kerugian peserta dari kemungkinan tuntutan ganti rugi pihak lain yang disebabkan oleh keberadaan harta peserta atau aktivitas bisnis peserta atau profesi peserta. Nah, selanjutnya di sini ada produk-produk asuransi di negara lain atau Syarikat Takaful Malaysia. Syarikat Takaful Malaysia Berhad atau nama singkatnya Takaful Malaysia
Perusahaan ini didirikan pada tahun 1981 ketika pemerintah Malaysia membentuk satuan tugas untuk mempelajari kelayakan pendirian perusahaan asuransi Islam di Malaysia. Tanggal pendirian perusahaan dan dimulainya operasi adalah pada tanggal 22 Juli 1985. Setelah beroperasi selama lebih dari 1 dekade, perusahaan tersebut diubah menjadi perusahaan terbatas publik. Pada tanggal 30 Juli 1996, sahamnya tercatat di papan utama, sekarang dikenal sebagai Pasar Utama atau Bursa Malaysia Securities Berhad. Nah, syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad ini atau Takaful Malaysia sendiri ini adalah salah satu penyedia utama layanan asuransi berbasis prinsip syariah atau takaful di negara Malaysia. Selanjutnya, ada penjelasan mengenai produk-produk utama yang ditawarkan oleh Takaful Malaysia itu sendiri. Di sini ada 2 kategori. Yang pertama ada takaful keluarga dan takaful am atau umum. Yang pertama ada takaful keluarga atau family takaful. Produk ini berfokus pada perlindungan finansial jangka panjang bagi individu dan keluarga. Yang pertama ada takaful MyClick Medicare, menyediakan perlindungan medis atau rawat inap pembedahan. Selanjutnya bisa dibeli secara online tanpa pemeriksaan medis. Selanjutnya menyediakan manfaat tahunan hingga Rp100.000 Malaysia sampai Rp150.000 Malaysia tergantung paket itu sendiri. Selanjutnya ada Takaful MyClick Term, menyediakan perlindungan jiwa berjangka atau term life. Selanjutnya ada santunan kematian dan cacat total akibat penyakit atau kecelakaan. Selanjutnya ada perlindungan hingga Rp500.000 Malaysia dengan premi terjangkau. Terus yang terakhir di sini ada Takaful MyClick Lady. Nah, takaful ini berfokus pada perlindungan perempuan seperti perlindungan terhadap penyakit kritis seperti kanker payudara, kanker serviks dan komplikasi kehamilan serta saat melahirkan. Yang terakhir di sini ada takaful am atau general takaful. Produk ini melindungi aset dan tanggung jawab dari risiko-risiko umum seperti yang pertama ada takaful MyClick Motor, menyediakan perlindungan kendaraan motor seperti menanggung kerusakan akibat kecelakaan, pencurian dan tanggung jawab pihak ketiga serta pengajuan klaim mudah secara online. Yang kedua ada takaful MyClick Travel PA, yaitu asuransi perjalanan internasional dan domestik seperti menanggung biaya pembatalan perjalanan, kehilangan bagasi, keterlambatan hingga biaya medis di luar negeri. Yang terakhir ada takaful rumah dan isi rumah. Takaful ini menanggung biaya kerusakan rumah akibat kebakaran, banjir atau kerusakan lainnya dan untuk melindungi isi rumah seperti perabot dan barang elektronik. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan mengenai produk-produk asuransi syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.